Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Indrayanisha, saya dari Hubungan Internasional semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mini riset yang bertemakan proses pengambilan keputusan antara ASEAN dan Uni Eropa. Oke, langsung aja yang pertama yaitu ada pembentukan ASEAN. ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 pada hakikatnya merupakan suatu organisasi regional yang tertutup atau bisa disebut juga Closed Regional Organization karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya. Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara. ASEAN dapat diakui statusnya di dalam hukum internasional, baik sebagai organisasi internasional maupun organisasi regional. Diperlukan tiga syarat, yaitu adanya persetujuan internasional, harus ada badan-badannya, dan pembentukannya harus di bawah hukum internasional. Dalam pembentukan ASEAN, walaupun tidak dengan persetujuan para wakil dari 5 negara pada waktu itu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk pembentukan ASEAN tanpa perjanjian atau persetujuan yang akan diratifikasi oleh para anggotanya, melainkan hanya dengan suatu deklarasi yang ditandatangani. Dan oleh kelima Menlu, dengan demikian sebenarnya adanya persetujuan internasional dalam arti multilateral adalah tidak mutlak. ASEAN juga tidak membentuk badan-badan seperti sidang tahunan Menteri Luar Negeri atau Annual Meeting of Region MINCERT yang merupakan badan tertinggi ASEAN yang diadakan secara bergiliran di ibu kota masing-masing negara anggota. Standing Committee yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama antar sidang menteri-menteri luar negeri ASEAN, Ad Hoc Committee dan Permanent Committee, serta Sekretariat Nasional yang dibentuk di setiap negara-negara anggota. Pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional telah dilakukan di bawah hukum internasional. Bangkok Declaration 1967, Kuala Lumpur Declaration 1971, Declaration of the ASEAN Secretariat 1976, dan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau bisa disebut TAC pada 1976. Semuanya adalah persetujuan internasional antara kelima negara anggotanya yang mengikat secara hukum internasional. Oke, kita lanjut. Di sini kita bahas TAC yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976, sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional. Dalam pembentukan di Bali tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk satu, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa. Yang kedua, setiap negara berhak memelihara keberadaannya dan campur tangan subversi, kekerasan, dan kekuatan luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai. Yang kelima, menolak ancaman penggunaan kekerasan. Menurut ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku organisasi regional. Ada 4 norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN, yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. Otonomi regional, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain, dan menolak pembentukan aliansi militer dan menekan kerjasama pertahanan bilateral. Oke, lanjut. Di usia ke-40, dinamika ASEAN dan terintegrasi yang diperkuat dengan deklarasi piagam ASEAN yang telah disetujui para kepala negara pemerintah. Piagam ASEAN merupakan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan akan HAM, termasuk hak-hak sipil dan politik. Piagam ASEAN mempunyai standar yang cukup ideal untuk perlindungan HAM berdasarkan perjanjian internasional. Piagam ASEAN sebagai dokumen konstitusional memuat beberapa elemen yang sangat penting antara lain
yaitu yang pertama kita lihat ada pernyataan secara tegas bahwa ASEAN adalah organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional. Dengan demikian, ASEAN mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional. Yang kedua, pernyataan secara tegas bahwa ASEAN memiliki tujuan-tujuan, fungsi-fungsi, dan kewenangan-kewenangan seperti organisasi internasional lainnya. Dengan kata lain, piagam ini akan mengubah ASEAN menjadi into a rules-based organization. Yang ketiga, pembentukan mekanisme legislatif, the rule making mekanisme atau organ and producer di dalam ASEAN. Yang keempat, pembentukan sebuah mekanisme eksekutif atau organ yang bertugas untuk melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi. Pembentukan mekanisme yang kelima ada pembentukan mekanisme judicial dan judicial dan quasi judicial yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan melaksanakan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ASEAN. Yang keenam, secara langsung piagam ASEAN akan membentuk untuk mendorong dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sense of region di antara pemerintah ASEAN. Piagam ASEAN telah diratifikasi dalam instrumen ratifikasinya disampaikan kepada Sekjen ASEAN sehingga sesuai dengan pasal 47 ayat 4 Piagam PBB, maka Piagam ASEAN mulai berlaku pada hari ke-30 sejak tanggal penyimpanan ke-10 instrumen ratifikasi oleh Sekjen ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya. Pasal 3, Piagam ASEAN mengantar tentang kepribadian hukum ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, maka ASEAN mempunyai status hukum sebagai subjek hukum internasional atau legal personality. Piagam ASEAN ini dimaksudkan untuk mendorong transformasi ASEAN dari suatu organisasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki landasan hukum yang kuat atau legality binding. Hal ini akan berimplikasi bagi negara-negara anggotanya, yaitu negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam ini secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan dalam kurung pada pasal 5 ayat 2 Piagam ASEAN. Dengan demikian, setiap negara anggota dibentuk untuk menyesuaikan peraturan di negaranya masing-masing agar sesuai dengan substansi dan isi Piagam ASEAN. Demi mencapai cita-cita ASEAN, negara anggota ASEAN juga dibentuk untuk menerapkan Piagam ASEAN dan diisi dalam menyesuaikan sengketa yang terjadi. Ini adalah ada beberapa implikasi yang langsung dari pemberlakuan Piagam ASEAN, yaitu yang pertama ada ikatan hubungan antar negara-negara ASEAN secara menyeluruh diperkuat secara hukum. Yang kedua, ASEAN menunjukkan pada dunia bahwa kekompakan ASEAN selama 41 tahun dengan nilai tambah stabilitas keamanannya yang dapat dikatakan paling aman di dunia. Hal tersebut ditopang pula oleh kekompakan untuk memberlakukan Piagam ASEAN yang akan
berimplikasi pula secara global. Yang ketiga, Piagam ASEAN pada prinsipnya diharapkan dapat mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi, dan pelestarian dalam lingkup hidup. Kita lanjut yang slide selanjutnya, itu ada tujuan ASEAN. Dinyatakan dalam pasal 1 Piagam ASEAN, yaitu yang pertama memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Yang ketiga, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata permusnahan massal lainnya. Yang keempat, menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Yang kelima, menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa, dan investasi yang bebas. Terfasilitasinya pergerakan pelaku. Seluruhnya isi Piagam ASEAN masih merupakan gambaran dan penjelasan yang bersifat umum dengan berbagai kata kunci yang komprehensif sifatnya. Rakyatnya dan Simon Saragi menekankan bahwa Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN. Justru piagam itu sesungguhnya makin mengekalkan banyak kebiasaan lama. Misalnya pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus, dan KTT ASEAN menjadi tempat tinggal pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara negara anggotanya terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 Piagam ASEAN bahwa sengketa-sengketa yang tidak berkenan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib dilaksanakan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC, dan aturan-aturan pelaksanaannya bisa disebut Rules of Procedure. TAC merupakan sebuah traktat yang digunakan oleh negara-negara ASEAN meskipun mekanisme resolusi konflik di antara sesama negara anggota yang diatur di dalamnya seperti Hague Council belum pernah diterapkan sampai saat ini. Namun, ASEAN masih tetap eksis keberadaannya dan merupakan kawasan yang relatif stabil secara politik walau hanya berdasarkan sebuah deklarasi atau deklarasi Bangkok. Kini ASEAN telah mempunyai landasan hukum yang mengikat, yaitu Piagam ASEAN. Oleh karena itu, efektivitas Piagam ASEAN bagi ASEAN dapat dilihat dari kepatuhan dan kesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan hal-hal yang diatur dalam TAC. Kita lanjut. Kita membahas tentang proses pengambilan keputusan Uni Eropa. Prosedur legislasi Uni Eropa dalam bahasa Inggrisnya yaitu European Union Legislative Procedure adalah proses pengambilan keputusan dalam pembentukan dan adopsi undang-undang di tingkat Uni Eropa atau UE. Perjanjian Lisboa menetapkan dua prosedur legislasi UE. Prosedur standar dikenal sebagai prosedur legislatif biasa, yaitu Ordinary Legislative Procedure atau Co-Decision, dan prosedur legislatif khusus Special Legislative Procedures. Sebagian besar bidang kebijakan diadopsi menggunakan prosedur legislatif biasa. Lembaga-lembaga UE yang berperan dalam menyusun legislasi adalah Komisi Eropa sebagai inisiator yang mengusulkan rancangan,
Sedangkan Parlemen Eropa dan Dewan UE berbagi tanggung jawab dalam menyetujuinya. Pengambilan keputusan di UE begitu kompleks, mirip dengan pengambilan keputusan nasional. Perbedaannya adalah pengambilan keputusan UE berkembang seiring kemajuan dalam integrasi. Suatu prosedur akan cepat diadaptasi ketika perjanjian baru mulai berlaku pada pasal 289 Perjanjian tentang berfungsinya Uni Eropa TVEU memuat dua jenis prosedur legislatif, yaitu yang pertama ada prosedur legislatif biasa atau bisa disebut ordinary legislative procedure. Yang kedua ada prosedur legislatif khusus atau special legislative procedure. Setiap undang-undang Eropa didasarkan pada pasal khusus dalam perjanjian traktat, disebut sebagai dasar hukum, atau bisa disebut legal basis dari undang-undang. Mohon maaf, ini HP-nya jatuh-jatuh terus. Mohon maaf jika presentasi saya ada yang kurang. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara pengambilan keputusan antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan mohon maaf jika presentasi saya kurang baik. Saya sedang kurang enak badan. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.